Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Budak Katung. Hari ini saya nak cerita lagi masih tentang Joko Singkur yang lusa dah tertunda ya. Dalam cerita tempoh hari, Sri Tanjung sikit membantu kepada Joko Singkur tentang kebebasan Joko Singkur yang selama ini tertekan oleh Ki Projomonggolo. Setelah Joko Singkur bebas, mereka pun bermain bersama-sama dan hal tu buat Ki Projomonggolo cemburu. Dari hari ke hari, Joko Singkur sikit bahagia bersama dengan Sri Tanjung hingga tibalah pada suatu hari mereka pun kembali bermain bersama kat halaman belakang. Mereka bermain sembunyi-sembunyi dan waktu tu Sri Tanjung bersembunyi dan Joko Singkur mencuba mencari Sri Tanjung namun tak jua. Sri Tanjung bersembunyi kat bawah pohon besar dan tak sangka dia bersua dengan seseorang yang sangat ia kenal. Dia salah satu paman yang sangat dia kenal di Kota Raja. Dia bernama Paman Darmo Gandul. Paman Darmo Gandul memanglah tengah mencari keadaan Sri Tanjung dan saat itu ia dah jumpa. Tak hanya Paman Darmo Gandul, ada serta pula dengan Paman Lembu Abang sebagai bawahannya dari Paman Darmo Gandul. Mereka berdua sepakat nak bawa balik Sri Tanjung kat Kota Raja. Namun Sri Tanjung sikit menolak. Bila Sri Tanjung menolak, maka mereka akan bawa paksa Sri Tanjung. Akhirnya Sri Tanjung pun patuh terhadap mereka berdua. Sri Tanjung balik kat Kota Raja. Malamnya, Sri Tanjung tak boleh tidur kerana fikirannya selalu terbayang akan Joko Singkur. Sayup-sayup terdengar suara Joko Singkur berteriak-teriak kembali memohon ampun, dan memang benar. Di hutan yang lebat tu, tempat di mana Sri Tanjung pernah singgah, iaitu kat rumah Ki Projomonggolo. Joko Singkur kembali masuk dalam jeruji besi yang terletak di bawah tanah dan ia pun kembali disiksa, dan kali ini dia disiksa lebih parah lagi sehingga ia menjerit-jerit kesakitan. Suara jeritnya terdengar hingga ke mana-mana. Sayu pula terdengar oleh Sri Tanjung. Kerana tak tahan, Sri Tanjung pun bangkit, beranjak dari tempat ia tidur dan berlari keluar dari rumah. Ia berlari dan terus berlari menuju di mana Joko Singkur berada. Sampai di hutan di mana tempat Ki Projomonggolo, Sri Tanjung langsung jumpai Paman Bajul. Di sana ia bercerita tentang ia tertangkap dan balik kat Kota Raja. Dan hari itu Sri Tanjung nak membebaskan Joko Singkur dengan cara ia menikah dengan Ki Projomonggolo dengan syarat Joko Singkur dibebaskan dengan sebebas-bebasnya. Maka dari itu Paman Bajul pun menjumpai Ki Projomonggolo dan syarat itu diterima oleh Ki Projomonggolo. Malam itu juga Joko Singkur dibebaskan dari penjara bawah tanah. Joko Singkur sikit keheranan, tapi dia sangat bahagia kerana hari itulah ia bebas. Paman Bajul membawa Joko Singkur ke mana tempat ayahnya Supogati singgah. Sementara tu Sri Tanjung menikah dengan Ki Projomonggolo. Supogati yang merasa dendam terhadap Ki Projomonggolo, ia bermaksud melatih ilmu kesaktian kepada Joko Singkur dengan cara Supogati menitipkan Joko Singkur kepada seorang wanita sakti bernama Tumpang Sari. Joko Singkur dilatih ilmu kanuragan oleh Nini Tumpang Sari sehingga ia sakti mandraguna, dan setelah tu Joko Singkur pun masuk merantau kat Kota Raja. Di Kota Raja, ia pun diterima menjadi prajurit Tamtama Kota Raja Mataram. Ia menjadi prajurit terpilih. Suatu hari ada sayembara. Siapa saja yang boleh temukan Sri Tanjung maka akan dinikahkan dengan putri Raja Mataram. Akhirnya Joko Singkur pun unjuk diri untuk mencari Sri Tanjung. Ia tahu yang membebaskan dia dahulu adalah Sri Tanjung. Maka dari itu Joko Singkur pun langsung menuju tempat di mana Ki Projomonggolo tinggal dengan serta beberapa prajurit pilihan sebagai pendampingnya, dan
Tiba ia ke rumah Ki Brojo Menggolo. Ia langsung menuju di mana Sri Tanjung berada. Dilihatnya, Sri Tanjung tengah tertidur dengan wajah pucat. Joko Singkur merasa kasihan terhadap Sri Tanjung. Akhirnya dia mencari Ki Brojo Menggolo. Dan setelah bersua dengan Ki Brojo Menggolo, mereka pun bertarung hebat di halaman depan. Saat itu juga Ki Brojo Menggolo yang sakti mandraguna pun terkalahkan oleh Joko Singkur yang telah berganti nama Raden Sukmo Jati. Setelah ia boleh kalahkan Ki Brojo Menggolo, ia kembali di mana Sri Tanjung berbaring. Namun di dalam, ia tak dapat sua dengan Sri Tanjung. Sri Tanjung telah pergi meninggalkan rumah Ki Brojo Menggolo. Sri Tanjung merasa tak pantas lagi bersama dengan Joko Singkur. Sebab itu ia pergi meninggalkan Joko Singkur. Kerana itu, Joko Singkur pun sedikit merasa kecewa. Ia pun balik ke kota raja dengan tanpa membawa serta Sri Tanjung. Sandiwara radio ini disiarkan di RRI Pro 4 Jakarta. Disiarkan pada tahun 1999 pada malam hari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekian cerita dari saya, Budak Katung. Moga esok diberi umur panjang kita sua lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.